Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti dengan bunyi NIM 123101009 dari kelas 2D Prodi PGMI. Di sini saya akan memaparkan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana permasalahan pendidikan dan bagaimana penyelesaiannya. Di dalam suatu permasalahan adanya sebuah segi jenis permasalahan, dan di sini kita harus tahu dulu gimana permasalahan segi apa dan cara penyelesaiannya. Seperti contoh kasusnya, masalah relevansi pendidikan. Sebagai tugas pendidik, kita ialah harus menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunannya. Masalah relevansi ini mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kondisi sistem pada umumnya. Lalu kriteria relevansi seperti yang di atas ini cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pada umumnya. Dan untuk penyelesaiannya juga bisa dengan cara yang pertama, peningkatan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan dalam tenaga pendidikan. Yang kedua, diadakan pembaruan sistem pendidikan. Yang ketiga, memperdaya lembaga pendidikan. Lalu adapun peran-perannya dalam tujuan penyelesaiannya ialah yang pertama, merumuskan tujuan pendidikan. Membantu dalam merumuskan tujuan pendidikan yang jelas dan bermakna. Pertanyaan-pertanyaan fundamental diajukan, seperti apa tujuan sebenarnya pendidikan ini, apa yang diinginkan dicapai oleh individu dan masyarakat melalui pendidikan. Dengan merumuskan tujuan yang jelas, pendidikan dapat mengarahkan kegiatan pembelajaran yang menciptakan kurikulum yang relevan. Yang kedua, membangun landasan etis. Membantu dalam pembangunan landasan etis yang kuat dalam pendidikan. Etika pendidikan melibatkan pertimbangan tentang nilai-nilai moral yang diperlukan dalam proses pembelajaran mengajar. Dengan landasan etis yang kuat, pendidikan dapat menghasilkan individu yang bertanggung jawab dan memiliki integrasi moral. Lalu yang ketiga, mendorong berpikir kritis. Kritis dan analitis dalam pendidikan. Pendidikan yang baik harus melibatkan proses berpikir yang lebih dalam daripada sekedar menghafal fakta-faktanya. Dalam berpikir kritis ini, siswa ataupun pengajar dapat mengembangkan keterampilan analitis yang diperlukan untuk memahami masalah kompleks, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan yang bijak. Yang keempat, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan humaniora. Membantu dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan humaniora dalam pendidikan. Pendidikan seringkali terbagi menjadi disiplin ilmu terpisah seperti ilmu pengetahuan, matematika, sastra, dan sejarah. Namun, pendidikan holistik membantu integrasi antar berbagai bidang studi. Lalu yang kelima, membahas masalah multikulturalisme. Di dalam era globalisasi yang semakin maju, pendidikan dihadapkan pada tantangan multikulturalisme. Filsafat membantu dalam memahami keberagaman budaya, keyakinan, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan pertimbangan perspektif, pendidikan dapat mengembangkan pendekatan inklusif yang menghargai dan memperkaya keberagaman, mengatasi diskriminasi, dan mendorong toleransi serta saling pengertian antar individu-individu dari latar belakang budaya. Lalu dalam pendidikan, pengembangan kurikulum memiliki urgensi yang sangat penting. Ada beberapa alasan mengapa pengembangan kurikulum ini sangat diperhatikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum terus berkembang, memungkinkan penyempurnaan metode pembelajaran dan materi yang diajarkan. Dengan mengikuti pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kurikulum dapat disesuaikan agar lebih relevansi dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Lalu yang kedua, menyesuaikan dan kebutuhan peserta didiknya.
Tiap generasi peserta didik memiliki kebutuhan dan minat berbeda-beda. Pengembangan kurikulum memungkinkan penyesuaian agar lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Misalnya, pengembangan kurikulum merdeka di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dasar peserta didik dan memperkuat karakter Pancasilanya. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai etis dan keterampilan soft skill-nya. Kurikulum yang baik tidak hanya mengajarkan materi akademis, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai etis dan keterampilan soft skill-nya. Pengembangan kurikulum memungkinkan integrasi nilai-nilai moral, kepemimpinan, dan kerjasama dalam proses pembelajarannya. Lalu, menghadapi tantangan mutualisme. Dalam era globalisasi, pendidikan dihadapkan kepada keberagaman budaya dan multikulturalisme. Pengembangan kurikulum memungkinkan pendekatan inklusif yang menghargai keberagaman yang mengatasi diskriminasi. Yang kelima, mengikuti perubahan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang terus berkembang. Kurikulum harus mengikuti perubahan ini agar siswa memperoleh pengetahuan yang relevan dan top update. Namun, yang perlu diingat kembali bahwa pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan landasan filosofis, psikologis, dan sosiologis. Dengan demikian, pengembangan kurikulum akan memberikan dampak baik bagi mutu pendidikan. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada kata-kata salah ataupun keliru, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.